Udah muncul belum slide-nya? Muncul, Pak. Udah, Oke. Pak. Muncul, Pak. Oke, jadi komputasi awan atau cloud computing itu adalah salah satu teknologi yang sekarang berkembang dan akan terus berkembang. Jadi zaman sekarang semuanya itu karena serba digital. Jadi semua kalau bisa tuh kita nggak perlu punya fisiknya, tapi kita bisa nyimpen atau numpang nyimpen gitu walaupun bayar. Jadi kalau di perusahaan itu ada dua ini, ada dua ada dua komponen penting duit operasional itu, OPEX sama CAPEX. Sebelumnya pernah dengar nggak? Ada yang tahu bedanya OPEX sama CAPEX? Oke, OPEX itu adalah uang operasional. Jadi kayak kalau teman-teman misalnya beli motor, punya motor ya. Nah, beli motor itu motor baru itu di sini. Motor baru itu untuk CAPEX. Jadi teman-teman beli aset. Nah, beli bensinnya itu ada di sini untuk operasional. Bahan bakar minyaknya di sini. Itu terus di sini ya teman-teman ganti oli itu ada di sini. Teman-teman di sini ganti jok dan di sini. Jadi hal yang berbau sama aset itu capek ganti jok. Kalau yang berbau operasional yang sering diganti itu eh, namanya OPEX. Nah, cloud computing ini kenapa laku? Karena perusahaan bisa memperkecil biaya capex gitu. Jadi kalau teman-teman punya usaha, itu duit cash dalam jumlah besar itu sebisa mungkin dipakai untuk pengembangan perusahaan gitu. Daripada kayak harus bikin server, harus eh, beli sesuatu yang seharusnya kita bisa sewa. Kayak beli mobil gitu, kalau buat aset perusahaan mendingan sewa. Kalau punya satu nggak masalah lah. Tapi kalau pengen ini mendingan sewa. Kenapa? Karena dengan sewa kita pertama nggak perlu mikirin biaya maintenance. Terus yang kedua kita bisa cari mobil yang secara mesin, secara tahun pembuatan baru gitu. Itu contohnya. Makanya laku apa persewaan mobil. Nah, komputasi awan juga sama. Jadi perusahaan itu nggak perlu dia beli servernya, beli computing, beli ininya apa hard disknya lah gitu. Dia bisa nyewa ke orang lain. Nah, cloud computing ini secara nggak sadar kita juga udah menggunakan cloud computing. Kayak teman-teman main Instagram, main WhatsApp gitu. Terus main TikTok atau punya akun Gmail gitu. Itu kan sebenarnya kita pakai cloud computing. Kenapa? Karena kita punya akun. Nih, teman-teman punya akun di sini ya. Nah, akun ini teman-teman masukkan di HP, di handphone. Anggap yang kotakan besar ini handphone. Nah, akun ini hanya sebagai interface aja teman-teman ke eh, data teman-teman. Nah, sebenarnya datanya ada di sini, di punyanya Google misalnya ya, atau perusahaan Alphabet lah, Alphabet. Alphabet itu induknya Google, Alphabet Corporation atau INC. Nah, itu induknya Google. Nah, teman-teman punya akun, punya HP. Nah, sebenarnya Instagramnya itu teman-teman pernah nge-DM siapa, pernah archive story atau archive
postingan gitu. Itu kan sebenarnya kesimpannya di akun, bukan di HP gitu. Nah, selama Google belum ngehapus, ya orang-orang kalau mau lihat langsung dari sini bisa aja gitu. Kalau dia langsung akses ke servernya bisa aja. Makanya dengan semakin tingginya teknologi digital, maka semakin nggak ada privacy buat kita. Nah, teman-teman nitipin sesuatu ke sini, Google, gitu. Jadi teman-teman cuma punya hak akses, bukan punya hak untuk menyimpan. Hak menyimpan sepenuhnya di Google. Dan saya yakin teman-teman ketika bikin atau daftar aplikasi, itu kan ada lembar persetujuan ya. Nggak mungkin dibaca. Siapa yang baca kan? Bisa mungkin 1000 banding 1 kali yang baca. Selebihnya itu malah I agree, saya setuju, udah dicentang-centang, akun jadi. Tapi nggak dibaca itunya apa, pasal-pasalnya. Gitu. Nah, itu cloud computing. Nah, di Indonesia, perusahaan cloud computing yang paling besar adalah DCI, Data Center Indonesia. Pemiliknya ini masuk ke dalam 20 besar orang terkaya di Indonesia. DCI, DCI, Data Center Indonesia. Oke, nah sekarang selanjutnya pergeseran media penyimpanan. Jadi media penyimpanan yang dulunya dalam bentuk loker atau kertas gitu, bergeserlah ke dalam bentuk digital. Ada hard disk, ada flash disk gitu. Kalau dulu ada namanya disket. Nah, terus sekarang berkembang ke cloud computing. Jadi kita bisa mengakses data kita walaupun data kita servernya entah di mana gitu. Teman-teman tahu nih akun Google gitu. Teman-teman bisa buka email, bisa buka Instagram, bisa buka akun TikTok. Tapi servernya ada di mana kan teman-teman nggak tahu. Kayak teman-teman pakai email buat ngirim data-data rahasia gitu. Nah, teman-teman taunya cuma alamat emailnya aja sama passwordnya buat login. Cuman di mana sih setelah saya kirim ini sebenarnya data saya itu ada di mana? Database-nya itu ada di mana gitu. Kenapa saya akses 2 tahun lagi itu tetap masih ada gitu. Kenapa email 2 tahun lalu masih ada nih di email saya gitu dan bisa saya download. Nah itu sebenarnya datanya ada disimpan di mana kan teman-teman nggak ada yang tahu ya. Semakin bergeser, semakin ke sini ini nggak ada privasi lagi. Kalau di sini teman-teman asal ngekip flash disknya, ya rahasia masih terjamin. Tapi kalau di sini ini udah enggak. Makanya kalau kata pakar telematika tuh Google itu dia lebih tahu daripada keluarga kita. Kebiasaan kita itu Google lebih tahu. Karena teman-teman ngakses apa nih, sering buka alamat email apa. Nanti di Instagram itu yang di apa di yang muncul di beranda kita tuh apa yang pernah kita lihat di Google itu salah satu contohnya. Teman-teman lihat di YouTube buka video apa nih, nanti di Instagram itu biasanya yang muncul yang disarankan apa yang kita lihat di YouTube gitu sering. Kenapa? Karena mereka udah terintegrasi. Gitu. Nah, kecenderungan komputer itu ketersambungan atau interconnectivity, kemampuan sharing atau berbagi, non-stop operation, kemudian mengecil tapi menyebar. Jadi tadi dia itu kecil tapi sebar, menyebarnya banyak. Kayak teman kita misalnya di kantor itu masing-masing komputer dia punya sesuatu yang mungkin file yang disimpan itu beda-beda. Itu salah satu contoh. Nah, makanya dibutuhkanlah server untuk nge-collect data itu semua. Ini yang mengecil tapi menyebar. Jadi komputer generasi selanjutnya seperti apa? Nah, komputer selanjutnya tuh ya ini, Amazon, Microsoft, IBM, Google, HP, Intel. Dan kalau teman-teman perhatiin, orang-orang terkaya di dunia, orang-orang yang berkecimpung di bidang teknologi. Gitu. Dari 10 besar orang terkaya di dunia, sekitar 5 5 sampai 6 ada punya perusahaan teknologi.
itu Amazon, terus Tesla dengan teknologi mobil otonomusnya, kemudian Amazon ya kan, ini ada Amazon Web Service, Amazon untuk jual beli, terus habis itu pendiri Microsoft, terus Apple, terus si yang punyanya Google, Alphabet, gitu. Si Larry Page dari Alphabet. Terus habis itu eh, yang punya Oracle gitu. Paling yang bisa masuk top 10 orang terkaya di dunia yang tanpa punya perusahaan teknologi itu mungkin LV paling, Louis Vuitton. Karena dia punya rata-rata brand kelas mahal kan, emang dia punyanya, kan yang induknya kan dia. Selebihnya ya perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Karena kita semakin semua orang lah itu makin nggak bisa hidup tanpa teknologi gitu. Udah makin banyak pengaruhnya teknologi itu buat kehidupan manusia. Bahkan sekarang udah sebagai kebutuhan, salah satu kebutuhan pokok lah gitu. Kita benar-benar dibantu sama teknologi. Kayak contoh aja misalnya eh, kan mau diramalkan tuh kiamat internet ya. Jadi ada masa di mana kita nggak bisa ngakses internet sama sekali gitu. Ada masa kayak gitu. Nah itu eh, pasti akan benar-benar semrawut gitu kalau misalnya internet itu nggak bisa diakses. Itu contoh. Makanya seberapa besar sekarang pengaruh teknologi untuk kita itu luar biasa. Nah, cloud computing atau komputasi awan. Jadi kita itu intinya cloud computing ini adalah numpang kita nitipin data kita ke orang lain, ke perusahaan lain. Cara atau pelayanan baru sewa menyewa sumber daya komputer memanfaatkan internet. Komputer pengguna menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Apa yang dibutuhkan adalah koneksi internet. Jadi komputer kita kecil nggak masalah, tapi kita punya koneksi yang cepat gitu, untuk transfer data atau untuk data rate-nya. Nah, internet bisa dianggap awan besar, awan berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal istilah cloud. Jadi semuanya disambungkan ke cloud tersebut. Ini sebagai contoh nih. Dampak di perusahaan, perusahaan tak perlu lagi untuk memiliki atau mendirikan infrastruktur tadi. Jadi CAPEX itu bisa dipinggirin dulu gitu. Dia bisa fokus untuk OPEX-nya. Sudah ada perusahaan lain yang menyediakan menampung di cloud alias internet. Perusahaan tak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan perawatan infrastruktur. Perusahaan tak perlu lagi merekrut tenaga pakar dan tenaga pengontrol infrastruktur. Sebentar ya, bentar, bentar. Kita lanjut. Oke, jadi konsep dalam cloud computing itu ada tiga. Infrastruktur as a service, penggunaan penyewaan jaringan. Kemudian platform as a service, kemudian software as a service. Jadi infrastruktur as a service itu penggunaan atau penyewaan jaringan untuk akses internet, layanan disaster recovery center, dan sebagainya. Kalau platform as a service itu penggunaan atau penyewaan operating system dan infrastrukturnya. Kemudian software as a service berada satu tingkat di atas platform dan infrastruktur. Yang ditawarkan adalah software atau suatu aplikasi bisnis tertentu.
Jadi ada tiga, ada yang sewain infrastruktur, ada yang sewain OS-nya atau software-nya atau operating sistemnya, ada yang software as a service di satu paketnya. Bahkan kayak sekarang Telkomsel pun dia kan punya produk namanya Orbit ya. Nah, kita bisa pesen atau kita bisa pakai layanan untuk internetan itu yang kita nggak diganggu sama orang lain. Itu bisa. Cuman biayanya mahal. Kemudian karakteristik cloud computing, grid computing, metode komputasi di mana sebuah komputer raksasa virtual yang terdiri dari beberapa komputer melakukan sebuah kegiatan sekaligus yang secara bersama-sama melakukan semua bagian tugas komputasi. Kemudian utility computing, konsep komputasi di mana pengguna cukup membayar apa yang ia pakai. Kalau kita kan rata-rata pakainya yang utility computing ya. Dan autonomous computing, konsep di mana komputer beserta sistem infrastrukturnya memiliki kemampuan self-management. Contoh, jika hard disk server mendekati utilitas 90%, maka server akan mengaktifasi hard disk cadangan. Nah, ini sebenarnya teknologi pengelolaan hard disk juga bermain di sini. Tuh. Penggunaan hard disk itu ada RAID 0, RAID 1, sama RAID 5. RAID 0 itu kalau ada dua hard disk dipakai bersamaan. Jadi ini 2 giga, ini 2 giga. Misalnya ya. Jadi total ada 4 giga. Ketika ada yang masuk 1 giga, maka di sini disimpan barang-barang. Ini barang-barang, ini barang-barang, ini barang-barang disimpan gitu. Kalau RAID 1, ini dipakai sampai penuh, baru ke sini. Kalau RAID 5, itu gabungan. Dia minimal butuh 4 hard disk. Ini dipakai, kita penuh, digeser ke sini. Nah, RAID 5 ini yang paling banyak digunakan. Nah, terus yang di RAID 5 ini biasanya dia akan disimpan maksimum di 20 hari, 20 hari, 2 minggu, sorry. Kebanyakan, tergantung ini sih memorinya yang disimpan. Tapi dia kalau ada 90% dia akan pindah ke hard disk yang lain. Tapi kalau dia untuk rekam CCTV sih, biasanya CCTV itu cuma tahan 2 minggu. Full kan. Ada CCTV kualitas gambarnya lumayan besar ya. Jadi dia ngaruh juga ke memori si hard disk. Kemudian komponen cloud computing ada cloud client, ada cloud service. Cloud client seperangkat komputer atau software yang didesain secara khusus untuk penggunaan layanan berbasis cloud. Contohnya mobile, ada Windows Mobile, ada Symbian ya dulu pakai zaman-zaman ada BlackBerry, BB. Terus Thin Client sama Thick Client. Thin Client itu contohnya Windows Terminal Service. Terus Thick Client itu ada Internet Explorer, Firefox, Chrome. Terus ada cloud service, produk atau layanan atau solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Contohnya ada OpenID, terus ada Amazon Simple Web Service, untuk payment ada PayPal, Google Chatbot. Kalau sekarang paymentnya udah banyak banget ya. Sudah mapping untuk peta. Terus cloud application memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur software sehingga user tidak perlu menginstal dan menjalankan aplikasi di komputernya.
Contohnya ada peer-to-peer, ada web application, sama software as a service. BitTorrent, nah ini saya nggak tahu nih sekarang masih banyak yang pakai nggak BitTorrent ini. Dulu zaman saya kuliah biasanya untuk untuk download download film, download aplikasi gitu pakai BitTorrent. Nah dia lebih cepat kan, dia di boost gitu kecepatan downloadnya si data tersebut. Dan cloud platform, layanan berupa platform hardware dan software-software infrastruktur biasanya mempunyai aplikasi bisnis tertentu dan menggunakan layanan platform as a service sebagai infrastruktur aplikasi bisnisnya. Contohnya web application framework, Python, web hosting, kemudian proprietary. Nah, Python kayak gini, ini kebanyakan dipakainya di Linux. Jadi ada apa OS operating system itu nggak cuma Microsoft ya kalau ini, nggak cuma Windows, tapi ada Linux juga. Nah, biasanya kalau orang-orang bikin game, bikin aplikasi itu pakainya Linux. Nah, Linux itu bahkan ada yang benar-benar dia kalau kita mau ngoperasiin harus pakai coding itu ada. Jadi kalau di Windows kan teman-teman mau ke home itu tinggal pencet di keyboard lambangnya Microsoft gitu. Atau teman-teman bisa ngecek sesuatu tinggal pakai tombol-tombol yang ada di bawah gitu. Nah, kalau di Linux tuh ada yang benar-benar dia mentah gitu. Nggak ada apa-apa. Teman-teman kalau pakai itu harus harus apa diketik gitu, di coding. Baru dia nanti akan muncul. Kayak buka My Dokumen, shutdown, gitu. Buka aplikasi, install, itu harus pakai komen tuh. Makanya Linux tuh biasanya server, terus bikin aplikasi itu rata-rata pakai Linux, komputer-komputernya itu. Terus yang ada di server-server, ya rata-rata operating sistemnya Linux. Dan dia lebih tahan juga terhadap virus. Bahkan bisa dikatakan nggak ada virus kalau di Linux. Dan cloud storage, proses penyimpanan data sebagai sebuah layanan, misalnya database dan network attached storage. Nah, database itu contohnya Google Big Table, Amazon SimpleDB. DB itu database. Nah, produsen yang punya DB-DB-an kayak gini sekarang udah banyak banget. Terus network attached storage ada iDisk, iDisk itu kalau terus Cloud NAS, ini kalau teman-teman mau mirroring layar biasanya pakai gitu, Cloud NAS, iDisk. Terus cloud infrastructure, infrastruktur komputasi sebagai sebuah layanan. Contohnya Grid Computing, ada full virtualisasi, ada compute. Nah, keuntungan dengan cloud computing itu membantu konsumen menggunakan aplikasi komputer tanpa perlu software tambahan, tanpa melakukan instalasi, hanya perlu koneksi internet. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk ngambil data di tempat jauh gitu, di tempat yang di tempat orang lain, teman-teman butuh koneksi internet tentunya. Dan perusahaan-perusahaan data center atau penyedia layanan cloud computing ini teknologi ini memungkinkan efisiensi lebih untuk memusatkan penyimpanan, memusatkan memori, memusatkan pemrosesan, memusatkan bandwidth, sama green energy. Keunggulan dari cloud computing itu tanpa investasi awal. Kemudian mengubah CAPEX menjadi OPEX. Tadi ya CAPEX itu pembelian aset, kalau OPEX itu untuk operasional. Kemudian lentur dan mudah dikembangkan. Kemudian kita bisa lebih fokus sama bisnis, bukan cuma di IT. Jadi supaya yang ngurusin IT ini udah yang orang lain gitu kan, kita sewa ke jasa cloud computing. Kemudian skalabilitas dengan skala yang besar.
kemudian sederhana, karena yang rumit ya yang di servernya gitu. Teman-teman cuma tinggal koneksi internet bisa ngakses. Nah, nanti supaya aman bisa ditambah pakai VPN gitu seperti, atau dibikin closed loop itu juga bisa. Kemudian kemudahan dalam pengaksesan, kemudian vendor terkemuka otomatis karena kenapa terkemuka? Karena dia punya SLA yang sangat tinggi. Kemudian sumber daya optimal, akses secara remote, meningkatkan availability dan ketersediaan data. Jadi kalau kita kayak ini aja, teman-teman punya Google atau teman-teman punya akun Apple, itu kan teman-teman kalau beli HP iPhone gitu, misalnya beli yang 64 giga, itu nggak usah takut penuh karena teman-teman bisa di iCloud gitu, bisa bayar bulanan untuk sewa gitu. Nah itu contohnya aja. Kalau yang apa paling familiar lah orang-orang yang paling banyak gunain ini kan HP itu ya, iCloud yang udah jelas-jelas dia bisa harus bayar, terus dia bisa nyimpan data di situ. Dan memang terbukti bahwa bisnis ini akan terus bertumbuh gitu. Karena makin banyak orang eh, pakai digital ya otomatis butuh butuh tempat penyimpanan lah. Terus beberapa kendala cloud computing itu ada service level, terbatasnya bandwidth mungkin akan menyulitkan cloud provider membuat service level agreement, SLA. Jadi tingkat kepuasan service level agreement tuh kayak teman-teman jadi mahasiswa kalau 2 kali absen nggak bisa ikut UAS. Nah, service level itu contohnya kayak gitu. Jadi dia punya aturan supaya teman-teman bisa memenuhi syarat. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang punya apa penyewaan data center dia biasanya punya SLA yang tinggi dan mereka akan dibayar sesuai sama hasil capaian SLA-nya. Tapi nggak mungkin SLA-nya 100% tuh nggak mungkin. Pasti dia ada sesuatu untuk dia ada rusaknya juga lah gitu. 99% tuh udah bagus banget. Itu karena namanya teknologi, namanya mesin, butuh maintenance. Nah, di Indonesia, ini kenapa ada terutama di Indonesia, karena memang bandwidth ini jadi sesuatu yang concern kalau kita hidup di Indonesia. Karena di Indonesia ini sangat jarang, setahu saya ya, cuman Bisnet, ya cuman Bisnet doang lah. Yang, atau CBN ya, saya lupa antara satu itu, antara CBN atau Bisnet yang dia bisa menyediakan eh, uplink sama downlink sama kecepatannya. Jadi downlink sama uplinknya sama. Downlink itu buat kita ngambil data, uplink itu kalau teman-teman ngupload. Nah, ini jarang yang sama, kebanyakan besarnya ke uplink. Kenapa? Karena habitnya orang Indonesia kita lebih senang browsing daripada sharing. Gitu. Tapi kalau teman-teman di luar negeri itu banyaknya sama antara downlink sama uplink. Nah, downlink sama uplink ini kapan perlu, teman-teman akan butuh banget kalau teman-teman suka main game online. Uplink sama downlink ini kalau rate-nya nggak sama, itu akan nge-lag juga. Terus privacy, karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar atau dibaca oleh cloud provider. Nah ini, tadi saya sampaikan bahwa semakin canggihnya teknologi, maka di situ semakin tidak ada privacy. Kemudian data ownership, ketika data disimpan di cloud, apakah data itu masih menjadi milik Anda? Bagaimana jika cloud provider merubah term of use agreement-nya? Ini yang tadi saya sampaikan, berapa orang yang baca pasal-pasal di eh, term use agreement di setiap pembuatan aplikasi, pembuatan akun. Gitu. Kan jarang ya orang baca tuh langsung teman-teman centang okein, terus verifikasi pakai gambar gitu kan. Itu yang dilakuin. Tapi nggak baca detailnya. Termasuk saya pun jarang, nggak pernah baca lah. Ini tuh salah juga gitu. Karena kita percaya mau nyimpen data, cuman kita nggak ada persetujuan atau kita nggak baca dulu nih aturan dari mereka seperti apa.
Nah, data ownership ini juga jadi penting ya. Kalau teman-teman udah ngupload, terus datanya itu punya siapa sekarang? Jadi punya siapa? Kekurangannya membutuhkan koneksi internet, terus service level, terus privacy, compliance, data ownership, data mobility tidak berjalan dengan baik jika koneksi lambat. Ini kekurangannya. Koneksi internet harus stabil, service levelnya harus selalu tinggi, harus sesuai kesepakatan. Terus privacy, compliance, data ownership. Nah, karakteristik utama itu on-demand self-service, yaitu pelayanan mandiri diri sendiri saat diperlukan. Kemudian ada broad network access, akses jaringan yang besar, kemudian resource pooling, resource menyatu atau sumber daya kelompok, terus rapid electricity, elastisitas yang cepat, terus measure service layanan. Tapi kalau enaknya kita sewa, itu ya kita nggak mikirin maintenance ya, jadi lebih enak juga. Jadi ada orang yang fokus untuk ngelola data kita gitu. Jadi satu kemudahan juga buat kita. Nah, penggunaan cloud computing itu ada Vblock Infrastructure Package contohnya. Pakai infrastruktur yang menggabungkan teknologi virtualisasi, jaringan, komputasi, storage, keamanan, dan pengelolaan terbaik. Seluruh teknologi terintegrasi, teruji, dan tervalidasi serta siap diimplementasikan. Tersedia dalam 3 pilihan konfigurasi yang mendukung 300 sampai 6.000 mesin virtual untuk beragam skenario kebutuhan. Saat ini telah disediakan oleh Cisco, EMC, dan VMware. IBM VM Control, produk yang dikombinasikan dengan perangkat lunak IBM Tivoli. Respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan bisnis, penggunaan sumber daya lebih efisien, perusahaan dapat memonitor, mempertahankan, dan menyesuaikan tingkat layanan menurut beban kerja komputasi yang ditangani oleh himpunan sumber daya teknologi informasi, memungkinkan sistem yang lebih pintar, punya kemampuan memindahkan beban kerja, dan melakukan penyesuaian. Betul-betul, ada telepon. Kemudian ada IBM Victim Control, produk yang dikombinasikan dengan perangkat lunak IBM. Nah, for your information, IBM ini produsen komputer pertama di dunia ya, IBM. Jadi Apple, Apple sama Microsoft itu besar karena IBM salah satunya. Jadi Microsoft itu operating system pertamanya IBM. Kemudian Apple itu dulu dia yang bikin ini jenis-jenis tulisan yang ada di komputer sekarang itu dulu pencetusnya itu Apple gitu, Steve Jobs yang pencetusnya. Jadi tulisan ada macam-macam gitu. Itu pertama pencetusnya itu Apple, dicobanya di komputernya IBM. Kemudian respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan bisnis, penggunaan sumber daya secara lebih efisien, perusahaan dapat mempertahankan dan menyesuaikan tingkat layanan menurut beban kerja komputasi yang ditangani, memungkinkan sistem yang lebih pintar, yang kemampuan memindahkan beban kerja dan melakukan penyesuaian. Windows Azure, sistem operasi yang memanfaatkan cloud computing alias berkomputer dengan memanfaatkan internet. Aplikasi akan dijalankan pada data center Microsoft dan bukan pada server sebuah perusahaan. Pengguna bisa memanfaatkan aplikasi itu asalkan terhubung ke internet. Azure akan menempatkan Microsoft bersaing secara langsung dengan penyedia jasa serupa seperti Amazon, Salesforce, dan Rackspace. Ini contoh tampilan Azure. Jadi kayak ginilah cloud computing tuh. Ini contohnya. Ini Google Cloud, Google Docs. Ya, ini sering digunakan ya sekarang, Google Docs. Terus VMware Cloud. Nah, komponen cloud computing, komponen dasarnya, klien, itu ada LAN, laptop, PC, mobile phone, dan data center, hardware-nya ada kumpulan server, software-nya ada virtualizing server, distributed server, sama server-server yang tersebar di beberapa lokasi.
Kemudian lainnya ada cloud application, cloud service, cloud platform, cloud storage, sama cloud infrastructure. Ini penggunaannya, ini bisa hybrid, bisa public, bisa private. Gitu. Kalau public mau dibikin private, berarti di sini tinggal ditambah VPN atau dibikin closed loop. Closed loop. Cloud computing, pasar masih diprediksi sekitar 2,1 triliun, 40% layanannya software as a service, 70% pasar dikuasai sama PT Telkom. Makanya Telkom ini rata-rata laba tiap tahun itu naik 18%. Gitu. Dan dia sangat serius buat terjun di dunia cloud computing. Lipo, kemudian Sinarmas juga mereka serius banget. Lipo itu, Lipo Group itu bahkan paling serius lah di luar Telkom ya untuk penyedia cloud computing. Oke, mungkin itu pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Kita doa dulu. Kita doa. Tapi dalam agama Islam Pak, berdoa mulai. maaf Pak, Ya, saya boleh nanya nggak Pak? ya gimana Mas? Tadi kan Bapak bilang iCloud itu ya Pak, mengenai iCloud ya Pak. Hmm, Saya penasaran nih Pak, kira-kira kalau misalkan data yang udah kita hapus itu larinya kemana ya Pak? Yang data-data yang setelah kita hapus itu Pak? oke. Jadi kalau misalnya di iCloud ya, iCloud atau Gmail gitu ya, itu sama aja tuh. Kalau teman-teman itu hapus, itu dia sebenarnya di data centernya mereka itu nggak langsung kehapus semua, Mas. Jadi makanya ada beberapa kalau teman-teman perhatiin itu ada orang yang bisa ngembaliin tuh data yang udah benar-benar kehapus hilang gitu. Itu ada juga. Jadi memang sebenarnya data itu nanti berdasarkan ini Mas, berdasarkan waktu. Jadi contohnya nih, ini data ini udah nggak diotak-atik nih selama 3 bulan. Nah itu benar-benar baru dihapus permanen dari servernya atau dari cloud-nya gitu. Tapi kalau misalnya data cuman kita hapus biasa, delete permanen gitu, itu sebenarnya di servernya masih ada sebenarnya gitu. Karena ada momen yang memang itu akan dipanggil ulang gitu. Tapi setelah 3 bulan atau tergantung kebijakan perusahaan ya, berapa waktu, nah itu dihapus benar-benar permanen itu bisa gitu. Makanya kayak teman-teman mungkin ya pernah ada yang tahu lah kasus-kasus nih sebagai contoh ya. Misalnya kenapa sih banyak ini agak agak jorok ya. Kenapa banyak kayak video bokep tuh yang tiba-tiba kayak kesebar gitu. Kesebar tiba-tiba viral gitu. Itu kan sebenarnya karena orang servis HP kebanyakan kan. Servis HP kemudian datanya di restore, oh muncul lagi nih. Nah, sama orang yang nggak bertanggung jawab itu disebar gitu. Atau kebanyakan tuh sekarang gini sistemnya, Mas. Ketika data itu bisa dibobol, maka orang itu akan nge-backup data kita gitu. Data-data itu dicuri, kayak misalnya data nomor induk kependudukan, nah itu diambil datanya, disimpan ke servernya punyanya Kemendagri misalnya. Terus ada orang yang bisa ngebobol, akhirnya dia backup gitu. Makanya sebenarnya kalau udah berhubungan sama dunia digital, data yang pernah kita upload nggak akan selamanya bisa hilang, Mas. Pasti ada aja yang nyimpen gitu. Kecuali ya eh, teman-teman tadi nyimpen datanya benar-benar jangan pernah di-onlinein gitu. Saya kalau data-data yang kritikal menyangkut sama proyek itu biasanya saya simpannya di hard disk gitu. Nggak pernah pakai cloud computing. Itu kecuali data-data ini ya kayak misalnya nilai penawaran, eh, nilai proyek yang sebenarnya itu bisa kita panggil kapan aja dan orang lain tahu pun aman itu saya baru pakai cloud service. Tapi kalau yang benar-benar kritikal saya biasanya pakai hard disk gitu, pakai hard disk. Nah, lebih aman lagi sebenarnya daripada ini sebenarnya Telegram sih kalau yang rekomendasi. Kalau teman-teman mau nyoba ya daripada WA itu lebih rekomen pakai Telegram. Tapi ya kalau misalnya teman-teman suka pakai iCloud ya iCloud bagus juga, tapi tadi yang harus teman-teman ingat jangan semuanya di backup ke sana gitu.
Apalagi data-data kritikal nih, teman-teman yang misalnya suka foto-foto gitu-gitu, jangan pernah di backup foto itu di data cloud gitu. Jangan pernah disimpan sendiri aja, karena paling bahaya foto video gitu. Mungkin kalau dokumen bocor ya nggak terlalu besar resikonya, tapi kalau foto video sampai bocor itu bahaya gitu. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang suka ngirim foto aneh-aneh gitu lewat WA kayak gitu. Nah, itu agak dikurang-kurang gitu. Karena teman-teman walaupun udah di-delete dari HP kita, tapi di server mereka masih ada gitu. Kecuali nanti bisa 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan baru di-delete permanen itu bisa. Karena namanya sistem penyimpanan pasti ada kapasitas fullnya gitu. Dan satu-satunya perusahaan yang punya sistem penyimpanan untuk nge-backup data manusia di bumi sekarang ya cuman Google gitu. Makanya Google tuh diprediksi nggak akan pernah bangkrut sampai kiamat katanya. Ada yang ngomong gitu. Ah, Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, terakhir Pak, izin nanya lagi Pak. Ya, Tapi ada cara-cara tertentu nggak Pak buat balikin data kita yang udah kita hapus permanen Pak? bisa di-restore ulang, Mas. Cuman kalau emang benar-benar udah kelamaan ya nggak akan bisa balik lagi. Sama kayak gini. Coba teman-teman buka di WA ya. Buka WA terus mungkin dulu tahun 2019 gitu pernah ada yang udah pakai HP 5 atau 6 tahun umurnya, teman-teman coba buka di WA deh. Itu nggak pernah dihapus pun dia akan dihilang aja gitu. Itu sebagai contoh, Mas. Karena memang setiap sistem itu akan bikin supaya, oh ini data kayaknya udah nggak kepake nih. Ya, akan dia hapus secara otomatis gitu. Gitu, itu contoh. Kalau misalnya untuk restore, saya pernah sih restore apa data yang udah hilang waktu itu di Google, tapi bisa di restore cuman nggak yang banyak gitu nggak. Data-data yang lama udah beneran hilang gitu. Gitu, Berarti Mas. nggak bisa semua ya Pak? Iya, emang nggak bisa semua, Paling Mas. kembali cuma beberapa aja ya Pak? Ya, beberapa aja dan yang belum terlalu lama di delete-nya gitu, Mas. Gitu. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lebih aman teman-teman kalau punya komputer gitu. Kalau cara saya itu saya punya hard disk gitu yang emang rutin untuk nge-backup yang ada di komputer. Gitu. Karena gimana pun kalau kita pakai cloud emang praktis gitu. Cuman tadi kita harus punya privacy lah. Jangan semuanya ditaruh di cloud. Oke, mungkin itu ya. Kita pamit. Minggu depan masih ada kuliah ya? Pertemuan terakhir sebelum libur Lebaran ya? Kalau Oh, nggak salah. libur Lebaran tanggal 8 Pak. 8 ya? Kirain Oh, oke, masih ada. berarti. Oke, siap. Nanti kita ketemu offline-nya setelah Lebaran, insya Allah. Oke, berarti setelah Lebaran tuh masih ada 2 pertemuan sebelum UTS berarti. Oke, saya pamit undur diri. Kita jumpa lagi.